Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait analisis keterkaitan fenomena sosial penipuan dalam aplikasi dating online terhadap teori komunikasi. Next. Jadi untuk anggota kami, yang pertama itu ada Raffiana Fauzia Alivia, yang kedua ada saya sendiri, yaitu Clara Fidawati Siono, dan yang ketiga ada Bunga Cantik Anugrah. Next. Oke, jadi pertama aku bahas adalah latar belakang. Jadi di latar belakang ini kita mengambil dua latar belakang. Yang pertama adanya kemajuan teknologi sehingga menghadirkan sebuah aplikasi dating online. Dan yang kedua, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut akhirnya menimbulkan berbagai kasus kriminal termasuk penipuan di aplikasi dating online. Next. Nah, jadi untuk ringkasan teori, kita tuh menggunakan 3 teori. Yang pertama itu ada teori penetrasi sosial, dan yang kedua ada teori retorika, dan yang ketiga ada teori disonansi kognitif. Jadi teori penetrasi sosial itu adalah sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan. Nah, sedangkan teori retorika sendiri itu adalah sebuah teori yang mengatur komposisi kata, seni bicara dalam diri seseorang, dan setelahnya itu cara seseorang itu mempersuasi gitu loh supaya dengan mudah dipahami oleh pendengar dan memiliki kesan atas apa yang dibicarakannya. Lalu yang ketiga itu ada teori disonansi kognitif. Jadi teori disonansi kognitif itu adalah sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas tentang perasaan ketidaknyamanan individu akibat pemikiran, perilaku, dan sikap yang ada pada dirinya yang penuh pertentangan dan tidak di jalan konsisten gitu. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada penjelasan tentang kasus mengenai love scamming dalam aplikasi dating online ini. Nah, pada awalnya pelaku ini melaksanakan aksinya dengan membuat 4 profil palsu di dalam aplikasi dating online seperti Tantan, Okcupid, Tinder, Bumble, dan lain sebagainya dengan gender wanita maupun laki-laki. Nah, di mana pelaku ini menargetkan korban yang berdomisili di luar negeri. Pelaku ini berpura-pura untuk mencari pasangan di dalam aplikasi dating tersebut yang kemudian ketika mereka sudah mendapat korban, mereka akan melanjutkan aksinya dengan berkomunikasi dengan si korban dengan mengirimkan foto-foto yang kurang senonoh terhadap si korban guna korban mempercayai si pelaku. Nah, setelah dirasa dekat dengan si korban, si pelaku ini melangsungkan aksinya untuk melakukan profiling terhadap si korban ini guna untuk menambah informasi yang korban punya, juga untuk menambah rasa kepercayaan si korban. Nah, selanjutnya si pelaku ini juga merayu si korban untuk melaksanakan atau melakukan investasi bersama dan bisnis bersama dengan diiming-imingi keuntungan yang sangat besar. Nah, sebelum itu pelaku juga memerintahkan korban untuk mentransfer uang sejumlah 20 juta sebagai deposit awal saat mereka akan berinvestasi atau berbisnis. Dan ternyata dilakukanlah oleh si korban ini. Jadi korban ini tuh mentransfer uang ke si pelaku sejumlah 20 juta karena si korban ini merasa bahwa pelaku ini terpercaya karena kan beberapa aksi yang telah dilakukan si pelaku ini membuat si korban tuh kayak merasa dekat. Nah, dari hal ini tuh si pelaku itu mendapatkan keuntungan sebesar 40 hingga 50 miliar dengan sudah terdapat 358 korban yang menjadi korban si pelaku. Juga pelaku ini mendapat penjara hukuman selama 6 tahun penjara. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori penetrasi sosial. Nah, di teori penetrasi sosial ini kami mendapati 4 tahapan. Yang pertama adalah orientasi, di mana pelaku melakukan pemalsuan profil di dalam aplikasi dating online agar dapat menarik perhatian korban. Lalu pelaku melakukan komunikasi dan mengirim foto seksi ke korban. Selanjutnya ada tahap perjajakan, di mana korban mulai memunculkan sikap tertariknya kepada pelaku karena aksi yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam hal ini, korban pastinya sudah mulai merasa adanya kedekatan dengan si pelaku yang membuat hubungan ini semakin akan berjalan lebih lanjut lagi.
Dan yang tahap yang selanjutnya adalah pertukaran afektif. Wait. Nah, pertukaran afektif ini adalah karena kan korban dan pelaku ini sudah mulai merasa dekat satu sama lain, dan mereka ini akhirnya si pelaku ini melancarkan aksinya dengan menguasai seluruh informasi dari korban dan agar menambah kepercayaan si korban. Nah, pelaku ini berusaha untuk membujuk korban guna melakukan bisnis bersamanya. Korban dibujuk hingga akhirnya korban ini mentransfer ke si pelaku. Dan di tahap terakhir adalah pertukaran stabil, di mana aksi yang dilakukan oleh pelaku sudah mulai membuat korban merasa sangat dekat dan lebih intim dengan pelaku, yang pada akhirnya korban mau menuruti apa yang pelaku katakan atau perintahkan. Seperti pelaku meminta korban untuk mentransfer uang dengan nominal 20 juta, dan akhirnya korban pun melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya ada teori retorika. Jadi dalam kasus ini kita tuh menggunakan teori retorika karena fenomena sosial ini tuh dapat digunakan untuk memanipulasi orang lain. Jadi penipu ini tuh memainkan beberapa hal gitu loh dalam teori retorika, seperti dalam penggunaan typingnya dan bahasa untuk memikat si korban. Bahkan si penipu ini juga menampilkan si penipu juga menampilkan foto yang kurang senonohnya guna untuk menarik perhatian dan mengambil kepercayaan sang korban, seperti pemalsuan profil agar terlihat menarik yang dilakukan oleh pelaku guna mempengaruhi korban. Lalu pelaku itu juga berhasil untuk mempersuasi korban dengan membujuk dan meyakinkan si korban gitu loh dengan bahasa dan tingkah-tingkahnya gitu yang menarik gitu loh, sehingga dia tuh berhasil membuat korban percaya gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Next. Oke, baik. Teori relevan selanjutnya yaitu ada teori disonansi kognitif. Nah, teori ini tuh memfokuskan terhadap rasa ketidaknyamanan seseorang terhadap sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, dalam fenomena sosial ini, teori ini diterapkan untuk memahami perilaku yang terkena penipuan. Nah, di mana dengan adanya aplikasi ini, orang-orang tuh merasa terbantu akan adanya aplikasi ini karena untuk mendapatkan teman, sahabat, relasi maupun pacar. Namun, memang karena adanya fenomena penipuan dalam aplikasi dating online ini, mereka tuh merasa bahwa tadinya mereka tuh terbantu dengan aplikasi online ini menjadi merasa trust issue, terus merasa tidak aman, dan merasa perlu berhati-hati dengan aplikasi tersebut. Next. Oke, selanjutnya ini adalah sesi diskusi bersama untuk anak kelas KM 4703. Next. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu bahwa di dalam fenomena penipuan aplikasi dating online ini terdapat 3 teori relevansi. Yang pertama itu ada teori penetrasi sosial, di mana dalam teori penetrasi sosial ini mencakup 4 tahapan, yaitu ada orientasi, perjajakan, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Nah, lalu untuk teori retorika ini mencakup bagaimana cara si penipu ini untuk mempersuasi si korbannya agar terpersuasi gitu. Nah, yang terakhir itu ada disonansi kognitif, di mana ini tuh terfokus terhadap rasa ketidaknyamanan seseorang terhadap sesuatu yang memang enggak sesuai dengan pemahamannya, ya, termasuk ini penipuan dalam dating apps. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan informasi atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.